Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Figur seorang ayah tiri yang seharusnya bisa memberikan contoh yang baik buat anak-anaknya, terkadang justru malah menjerumuskan sang anak dengan tindakan pelecehan yang dilakukannya. Seperti yang kabarnya pernah dialami oleh dua anak artis terkenal Indonesia berikut ini, yang katanya pernah menjalin hubungan terlarang dengan sang ayah tiri. Inilah kedua anak artis tersebut. 1. Laura Meizani alias Loli. Perseteruan antara artis kontroversial Nikita Mirzani dengan putri kandungnya sendiri, Laura Meizani alias Loli, tampaknya belum juga usai, yang diduga karena ada pihak ketiga yang mengompori Loli. Bahkan seperti dilansir dari grid.id 10 Juni 2023, beberapa waktu lalu Loli justru dituding punya hubungan terlarang dengan ayah tirinya, Antonio Dedola. Tudingan tersebut muncul gara-gara Loli diketahui cenderung berpihak kepada mantan suami Nikita Mirzani itu. Sementara itu, Loli sendiri mengaku tak habis pikir dengan tudingan adanya hubungan terlarang antara dirinya dengan sang ayah tiri. Loli mengaku sudah menganggap mantan suami ibunya itu sebagai ayah sambung yang baik. Please deh buat kalian semua yang bilang gue pacaran sama Tony, please otaknya di mana? Di dengkul? Di mana? Di Pluto? Atau nggak punya otak? Gak jelas ketusnya. Selain itu, Loli juga membalas komentar-komentar netizen dengan kata-kata yang menohok. Menurut Loli, hubungannya dengan Antonio Dedola tidak seperti yang dibayangkan banyak orang. Pacaran ya sama Tony? Lo gila ya? Gila, ujarnya. Seperti diketahui, isu adanya hubungan terlarang antara anak dengan ayah tirinya itu muncul karena Loli yang begitu membela Antonio Dedola ketika sedang bertengkar dengan ibunya Nikita Mirzani. Saat itu, baik Nikita Mirzani maupun Antonio Dedola saling membongkar aib satu sama lain di media sosial. Namun banyak yang tak menyangka Loli yang merupakan anak kandung Nikita Mirzani tak sudi membela ibunya. Loli malah memberikan pembelaannya untuk sang ayah sambung. Bukan tanpa alasan, Loli membela Antonio Dedola karena ia merasa sang ayah sambung lebih peduli kepadanya. Seperti terlihat dalam video klarifikasi Antonio Dedola dan Loli, keduanya benar-benar menyudutkan posisi Nikita Mirzani. Dalam video tersebut, Loli bahkan tak tanggung-tanggung membongkar habis-habisan aib ibu kandungnya sendiri. Bahkan secara terang-terangan, Loli memuji sang ayah tiri yang lebih care terhadapnya ketimbang Nikita Mirzani yang disebutnya sering memarahi bahkan sampai memukulnya. Hingga akhirnya imbas dari video klarifikasi itulah, gosip miring langsung berkembang di media sosial. Loli dituding memiliki hubungan spesial dengan Antonio Dedola yang lebih dari sekedar anak dan ayah sambung. Menurut beberapa pihak, kedekatan Loli dengan Antonio Dedola dianggap sudah kelewatan. Keduanya bahkan dinilai sudah kebablasan sampai menjalin hubungan terlarang alias berpacaran. Kabar miring tersebut sudah terlanjur viral dan menyinggung Loli untuk buru-buru menjawab tudingan miring tersebut. Saat itu, Loli dengan tegas membantah anggapan netizen yang menudingnya berpacaran dengan ayah sambungnya sendiri. Namun sayangnya, netizen tak lantas langsung percaya dengan penjelasan Loli. Hingga akhirnya sang ibu Nikita Mirzani ikut turun tangan menjawab rasa penasaran netizen dan mengungkap fakta sebenarnya soal hubungan antara anak perempuannya dengan mantan suaminya tersebut. Nikita Mirzani yang awalnya ikut penasaran bahkan sampai mengecek rekaman CCTV di rumahnya. Dan ternyata menurut Nikita Mirzani, Loli memang jarang berinteraksi dan berkomunikasi dengan Antonio Dedola selama yang terlihat di rumah. Seperti diketahui, setelah menikah secara siri di awal tahun 2023 lalu, Antonio Dedola memang ikut tinggal di rumah Nikita Mirzani. Kalau di rumah itu laki sama anak saya tidak pernah ngobrol, ungkap Nikita Mirzani dalam live Instagramnya pada Kamis 8 Juni 2023. Nikita Mirzani juga meyakini kalau anak kandung dan mantan suaminya itu tidak memiliki kedekatan khusus. Di tengah perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Loli dan Fadel Bajide, mendadak muncul lagi sosok Mami Eda, orang yang pernah menolong Loli menumpang tinggal di rumahnya saat berada di Inggris. Seperti dilansir dari grid.id 29 Oktober 2024, Mami Eda tiba-tiba saja muncul dengan membeberkan kabar yang menghebohkan publik di Indonesia.
Bagaimana tidak, secara terang-terangan, Mami Eda mengaku Loli sebenarnya sudah tak perewong dan pernah tidur atau berhubungan intim dengan ayah tirinya, Antonio Dedola. Hal tersebut diungkapkan Mami Eda bersama putrinya ketika sedang melakukan siaran langsung di akun media sosialnya. Dalam kesempatan tersebut, Mami Eda secara belak-belakan mengatakan kalau Loli sudah tak perewong sebelum berpacaran dengan Fadel Bajide. Bahkan menurut Mami Eda, Loli juga sudah pernah tidur bareng dengan seorang pria bule bernama Alex serta ayah tirinya Antonio Dedola. Dia, Loli, sudah berhubungan intim sama Alex, sama Antonio. Jadi perkara itu semua itu omong kosong. Dia sudah pernah berhubungan intim dengan Alex, dengan Antonio, ungkap Mami Eda. Setelah itu, barulah Mami Eda mengungkapkan kalau Loli melakukannya bersama Fadel Bajide. Pergi lagi, baru dengan Fadel dia, ungkap Mami Eda. Gara-gara hal itulah, Mami Eda juga meyakini kalau Loli memang pernah hamil. Ya jelas hamil, iya sampai 3 bulan, bongkar Mami Eda. Belum cukup sampai di situ, Mami Eda juga mengatakan kalau Loli dan Fadel berkenalan di rumahnya. Menurut Mami Eda, sewaktu berpacaran dengan Fadel Bajide, Loli juga masih menjalin hubungan dengan Alex. Fadel kenal sama Loli di rumah saya loh. Di rumah saya, Loli masih ketemu Alex. Dia pacaran sama Fadel ya, ujar Mami Eda. Meski begitu, Mami Eda mengungkapkan hubungan pacaran antara Loli dan Fadel itu hanya terjadi via online, yaitu melalui TikTok. Sementara itu, Antonio Dedola akhirnya angkat bicara soal isu hubungan terlarangnya dengan Loli. Seperti dilansir dari suara.com 28 Oktober 2024, tudingan miring tersebut langsung dibantah oleh Antonio Dedola. Pria bule asal Jerman itu menegaskan bahwa dirinya tidak akan tega berbuat seperti itu terhadap Loli yang sudah dianggapnya sebagai anak sendiri. Antonio Dedola mengungkapkan bantahannya tersebut melalui direct message atau DM Instagram akun anonim yang dibagikan oleh akun gosip @lambedanu pada Senin 28 Oktober 2024. Eda bilang kamu tidur sama Loli, tanya akun anonim tersebut lewat pesan DM. Apa? Tentu saja itu nggak benar. Siapa Eda? Dia baru kenal Loli mungkin cuma 2 bulan. Ya Tuhan, kenapa dunia ini sangat bodoh dan percaya kebohongan yang diucap orang lain? Bantah Antonio. Aku ya sambung dia, apa mereka gila? Tegasnya lagi. Akun yang mengirim pesan tersebut tidak memperlihatkan lagi percakapan mereka selanjutnya. Hanya saja Antonio mempersilahkan untuk membagikan bantahannya kepada publik. Netizen pun menjadi curiga mengapa tiba-tiba saja Mami Eda mendadak ikut campur dalam permasalahan Loli, Fadel Bajide, dan Nikita Mirzani. Netizen curiga ada pihak-pihak yang sengaja meminta Mami Eda untuk berbicara kepada publik. Eda, siapa yang transfer sih Eda? Kok tiba-tiba muncul di permukaan setelah naik penyidikan? Ujar seorang netizen. Si Eda bikin statement kayak gini harusnya tunjukin dong buktinya. Nuduh-nuduh orang tidur sama laki harusnya kan bisa buktiin, ujar netizen yang lain. Logikanya, kalau Tony tidur sama Loli, bisa-bisa dipenjarain sama Niki. Ini aja Fadel bisa heboh. Gimana kalau itu Tony? Sahut yang lainnya. 2. Michelle Ashley. Michelle Ashley, anak kandung dari artis Pinkan Mambo, secara belak-belakan mengaku pernah mendapat pelecehan dari ayah tirinya. Dari yang awalnya pelecehan kecil, namun berujung pada pemerkosaan. Yang lebih memilukan, ternyata anak Pinkan Mambo ini sudah diperkaos sejak usianya masih di bawah umur, yakni 12 tahun. Kala itu, Michelle Ashley belum bisa mencerna apa yang sebenarnya dilakukan sang ayah tiri terhadap dirinya. Saat itu usiaku baru 12 tahun, terjadi pas aku 12 tahun, mungkin sudah bisa dibilang termasuk pemerkosaan ya, ucap Michelle saat jumpa pers di hadapan para wartawan di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan pada Jumat 28 Juli 2023. Michelle Ashley rupanya menahan kepiluan itu sendirian dalam waktu yang cukup lama. Selama 3 tahun, Michelle selalu tak berdaya menerima pelecehan yang dilakukan oleh ayah tirinya sendiri. Itu peristiwa pelecehan berujung pemerkosaan terjadi 3 tahun lalu, dari 2018 sampai 2021. Jelasnya, rupanya kasus pelecehan dan pemerkosaan yang dilakukan sang ayah tiri terhadap Michelle Ashley, anak Pinkan Mambo, sudah ditangani pihak kepolisian. Michelle memutuskan untuk melaporkan perbuatan asusila sang ayah tiri. Ayah tirinya pun sudah mendapatkan ganjaran hukuman atas perbuatannya. Sebesar itu tuh beritanya, dan udah nyampe pengadilan juga, dan udah dipenjara orangnya, terang Michelle.
Butuh waktu lama bagi Michelle Ashley untuk mengungkap fakta peristiwa kelam yang pernah dialaminya dari sang ayah tiri. Karena itulah, selama ini Michelle memilih untuk tak terlalu banyak menceritakan kejadian paling tragis dalam hidupnya itu. Mungkin informasinya aku cuma bisa kasih segitu doang. Ya kronologinya, ya udah sampai di perkaos dan sekarang lagi pemulihan. Semoga itu nggak terjadi dan terulang lagi kepada aku, pungkasnya. Michelle Ashley sendiri merupakan anak kandung dari pernikahan Pinkan Mambo dengan Sandi Sanjaya. Namun pernikahan tersebut berujung pada perceraian di tahun 2009. Pinkan Mambo kemudian menikah lagi dengan pria bernama Stephen Wantania. Sosok Stephen Wantania inilah yang diduga telah melakukan tindakan pemerkosaan terhadap Michelle Ashley.